Hai semuanya, selamat datang kembali di Daily Terapi Tara dengan saya, Tara The Toars. Nah, seperti biasa, kali ini aku akan membahas curhatan seorang teman kita yang sumbernya dari DM Instagram saya. Aku akan coba bacain dulu curhatannya, terus nanti aku akan sama-sama bahas dengan kalian ya. Siapa tahu kalian juga sedang mengalami hal yang sama. Belakangan ini saya baru menyadari jika usia saya kini beranjak 35 tahun. Tidak mengesampingkan, tidak menyepelekan orang-orang di luar sana yang mungkin kurang beruntung dibandingkan saya. In this case, saya sangat jauh tertinggal di antara teman seangkatan saya. Oke, di sini ada poin yang saya rasa perlu digarisbawahi, kurang beruntung, jauh tertinggal di antara teman seangkatan saya. Nah, ini bisa jadi poin ya. Berarti yang mungkin menjadi isu utama yang dialami oleh teman kita ini adalah bahwa dia merasa dia melihat dirinya dia dibandingkan dengan teman-teman lainnya atau teman-teman yang setara, seangkatan ya. Itu dia kurang beruntung keadaannya. Ya, walaupun saya bisa melihat nih teman kita ini sebetulnya orangnya humble ya, karena tadi dia mengungkapkan bahwa dia tidak menyepelekan orang-orang di luar sana yang mungkin ada yang lebih tidak beruntung lagi daripada teman kita ini. Tempat tinggal masih mengontrak. Cukup membuat saya stres sejak awal April, membuat saya sudah 4 kali masuk IGD dengan serangan GERD dan anxiety. Oke, jadi saya bisa kebayang yang dialami oleh teman kita ini adalah karena kondisi sekarang yang sedang dialami, mungkin dia jadi punya banyak kecemasan, banyak pikiran-pikiran negatif yang mengganggu, sampai udah 4 kali masuk IGD dengan serangan GERD dan anxiety ya. Jobless sejak Desember dan sempat jadi driver pribadi, lalu mencoba bekerja offshore tapi gagal karena unfit saat medical check. Ya mungkin karena stresnya tinggi misalnya ya, saya nggak tahu unfitnya lebih karena fisik atau psikologis ya. Tapi kalau dilihat dari keadaannya yang berulang kali masuk IGD, mungkin secara psikologis juga sedang bermasalah ya. Dan kembali jobless di awal Maret 2020. 2014 sampai 2017 saya bekerja di sebuah tempat. Saya bangun karir bagus dengan usaha sendiri walau tidak ada jenjang karir karena di sana sebagai pekerja outsource. 2017 saya ditawari bergabung dengan suami dari sepupunya istri saya. Beliau direktur perusahaan kecil yang dia bangun itu dan saya bergabung di 2018 setelah saya dijanjikan penghasilan. Penghasilan 2 kali lebih dari sebelumnya. Hidup layak dari sebelumnya yang kenyataannya tidak terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat teman kita ini mungkin dengan segala perjuangannya akhirnya mendapatkan sebuah harapan gitu ya, sehingga mungkin membuat teman kita ini kembali bersemangat, tetapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya ya, sehingga di sini juga terjadi kekecewaan dan hingga akhirnya perusahaan itu bangkrut di Januari 2020 tanpa kesejahteraan PHK, bahkan 2 bulan tanpa diberi gaji. Oke, ini situasi yang benar-benar apa ya, mungkin bisa dibilang menyakitkan ya. Udahlah sebelumnya punya harapan yang tinggi, ternyata yang terjadi adalah ya ibarat sudah jatuh tertimpa tangga ya. Banyak banget kesulitan-kesulitan atau ketidaknyamanan, ketidakadilan juga yang terjadi pada teman kita ini. Apa yang harus saya lakukan? Terima keadaan, tetap berharap, atau apa? Sedangkan kenyataan yang kita jalani membutuhkan perekonomian yang bagus. We cannot deny that. Sempat memiliki harapan besar bahwa saya bisa melalui ini, namun ditambah pandemi ini bagaimana saya bisa mencari pekerjaan, sedangkan hampir semua perusahaan melakukan PHK, melakukan WFH, menutup rekrutan. Yes, saya bisa paham ini situasi yang sulit, karena selama pandemi saya praktek, saya melakukan konseling, banyak banget dari teman-teman semua yang akhirnya bisnisnya berantakan, terpaksa di PHK, pekerjaannya jadi perekonomian, pekerjaan semua jadi tidak stabil. Ya ini situasi yang memang
sulit untuk banyak orang ya. Sejauh ini hanya mengandalkan dari sisa tabungan dan hasil jualan masakan istri. Ya, berarti ada istri yang ikut membantu di sini ya, yang mensupport keluarga ya. Bagaimana untuk semangat? Bagaimana untuk berkata jangan pernah merasa buruk tentang kehidupanmu, keadaan memang benar-benar buruk. Ya, gimana caranya kita untuk bisa bilang bahwa ini nggak apa-apa loh, padahal kenyataannya ini sebetulnya apa-apa. Oke, sebelum saya mungkin memberikan komentar pada teman kita ini, mungkin saya pengen sedikit menyapa. Saya nggak tahu kalau teman kita ini mungkin nanti ngelihat video saya ya. How are you? Bagaimana keadaannya saat ini? Hopefully keadaan sudah jauh lebih baik, atau paling tidak kamu bisa melewati ini dengan baik ya. Kalau seandainya saya bisa give step di bahu kamu, saya pengen banget memberikan itu, tapi karena tidak bisa, saya send hug aja dari jauh ya, dan sekaligus send doa semoga keadaan menjadi lebih baik buat kamu. Oke, tadi di sini kita sudah saya sempat mention. Saya rasa yang banyak mengganggu dari situasi ini untuk teman kita ini adalah ada perasaan jauh tertinggal, harapan yang tidak terpenuhi, mungkin kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk, dan ketakutan menghadapi ke depannya. Satu hal yang mungkin saya ingin benar-benar tekankan pada teman-teman yang mungkin sedang mengalami ini semua di luar sana ya, please don't lose hope. Harapan itu sesuatu yang amat sangat penting. Karena hanya dengan harapan kita baru bisa bertahan atau kita mau bergerak. Kalau harapan itu sama sekali hilang, itu akan membuat kita jadi berpikir ya buat apa lagi berusaha. Justru dengan adanya harapan, kita masih mau berusaha dan mau bertahan. Walaupun harapan itu sekecil apapun. Kadang-kadang kita suka set up harapan yang mungkin terlalu jauh, misalnya ya, saya berharap bahwa saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang 2 kali lipat lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau dirasa itu sulit ya, kalau dirasa harapan yang besar itu sulit, start dari harapan yang kecil sekalipun. Sesimpel saya berharap besok saya masih bisa menikmati hari bersama keluarga saya. Saya berharap besok saya masih bisa bangun pagi, saya berharap besok ada kabar yang lebih baik, saya berharap saya besok masih bisa makan dengan keluarga saya ya. Start dari hal-hal yang paling kecil yang rasanya lebih memungkinkan untuk dicapai ya. Karena semakin kita mengharapkan atau membayangkan harapan yang besar namun sulit dicapai akan membuat kita jadi jauh lebih mudah kecewa. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk selalu mengapresiasi diri. Kenapa ini jadi hal penting, terutama untuk teman kita ini, karena saya bisa melihat betapa perjuangannya, betapa dia tetap berusaha untuk melakukan ini itu, mencoba bekerja ini itu, ya. Dia bukan orang yang hanya duduk diam menunggu perubahan, tetapi dia berusaha. Dan saya yakin juga banyak teman-teman di luar sana yang walaupun keadaannya tidak beruntung sekalipun, teman-teman tetap berusaha. Itu sebabnya penting banget untuk selalu mengapresiasi diri atas semua usaha, perjuangan, walaupun selangkah demi selangkah yang sudah teman-teman lakukan. Ya, karena kalau teman-teman tidak mengapresiasi diri teman-teman sendiri, ya siapa yang bisa mengapresiasi? Ya, yes, keluarga bisa mengapresiasi, tetapi bagaimanapun juga yang paling besar kontribusi adalah dari diri sendiri. Berikutnya, don't give up on yourself. Walaupun kita sendiri merasa mulai menyerah nih terhadap diri kita sendiri karena ngerasanya masuk sini susah, mau bekerja di sini ditolak. Mungkin ada kalanya kita juga mempertanyakan kemampuan kita, tetapi jangan pernah give up on yourself. Karena saya mungkin bisa yakini orang-orang yang berada di sekitar kita, ya, orang-orang terdekat kita pun tidak menyerah akan kita. Mungkin pasangan kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, even sahabat-sahabat kita
pun tidak menyerah terhadap kita. Jadi kalau mereka tidak menyerah terhadap kita, sebaiknya kita juga jangan menyerah terhadap diri kita sendiri. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya apalagi dengan sosial media ya, apapun kita bisa lihat kondisi teman-teman kita, pencapaian mereka, semua kita bisa lihat gitu. Sulit untuk rasanya tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tetapi seandainya kita bisa membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri yang lalu, mungkin akan lebih baik daripada kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena setiap kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang akan kita lihat adalah kekurangan diri kita. Karena of course kita akan melihat orang lain dari sisi yang bagus-bagusnya aja. Atau mungkin yang diperlihatkan oleh teman kita atau orang sekitar kita ya yang bagus-bagusnya aja. Tetapi begitu kita membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita yang lalu, di situ kita akan menemukan progres. Yang tadinya saya nggak bisa ini, sekarang saya bisa ini. Yang berikutnya, klise tetapi important untuk tetap optimis. Percaya bahwa sesuatu hal yang baik itu sedang menanti. Karena ketika kita sekedar percaya dan kita sekedar meyakini, itu akan memberikan harapan baru buat kita. Dan yang terakhir, sadari bahwa ketika teman-teman semua tetap berusaha, ini menandakan satu hal. Menandakan bahwa teman-teman semua adalah orang yang bertanggung jawab. Dan untuk kalian yang sedang berada dalam kesulitan, tapi tetap bertanggung jawab, hargailah ini. Karena justru di sini menurut saya sebuah nilai besar yang kalian punya. Ya, tetap berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab walaupun apapun itu kesulitannya, walaupun gayung belum bersambut ya. Jadi tolong coba lihat ke arah sini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya komentari dari curhatan teman kita ini. Buat semua teman-teman di luar sana yang mungkin nasibnya belum beruntung, masih mengalami kesulitan, berulang kali dikecewakan, saya harap mungkin apa yang saya share kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk tetap optimis, tidak kehilangan harapan, dan tetap berusaha dan mencoba hingga akhirnya teman-teman akan mencapai hasil yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, itu saja. Jangan lupa teman-teman yang ingin curhatannya saya bahas, boleh DM Instagram saya @tara_thetoars, boleh komen di YouTube saya, share video ini kalau kalian merasa orang sekitar kalian membutuhkan, dan juga like dan juga subscribe untuk bisa mendengarkan curhatan-curhatan dari teman-teman kita yang lainnya. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Bye-bye.